Ya halo Babaturanner yang selamat malam. Akhirnya saya telah sampai juga di stasiun Jakarta Pasar Senen teman-teman. Setelah tadi menempuh perjalanan dengan bus Prima Jasa, dilanjut dengan kereta lokal Walahar, dan dilanjut lagi dengan kereta komuter lain Cikarang. Sekarang pukul 22.40, akhirnya telah tiba juga di stasiun Pasar Senen Jakarta. Jadi untuk malam ini menjelang tengah malam, kondisi di stasiun Pasar Senen masih terlihat cukup ramai penumpang teman-teman. Nah, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Pasar Senen di jam sekarang, nantinya akan ada kereta api Progo yang akan saya naiki, dan kereta terakhir kereta Tawang Jaya Premium yang menuju ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng yang berada di Jawa Tengah teman-teman. Jadi setelah ini mungkin saya tidak banyak membahas lagi tentang halaman atau bagian depan dari stasiun Pasar Senen. Saya mau langsung mencetak tiketnya dan menunggu kereta Progo di dalam stasiun Pasar Senen Jakarta. Semisalnya kalau teman-teman mau mencari jajanan atau makanan berat di stasiun Pasar Senen, teman-teman tidak perlu khawatir. Untuk dari ujung sana sampai dengan ujung sana, itu banyak sekali yang menjual jajanan atau makanan berat ya teman-teman. Untuk jam sekarang jam 10 menjelang jam 11 malam, masih banyak toko-toko yang buka di area stasiun Pasar Senen di bagian halaman penumpangnya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk menginformasikan saja, jika teman-teman baru pertama kali ke stasiun Pasar Senen Jakarta dan baru saja turun dari kereta api, lalu teman-teman mau melanjutkan dengan moda transportasi lainnya atau ojek online seperti itu, di sini banyak yang menawarkan, entah itu moda transportasi online berupa Grab atau Gojek ya teman-teman, dan disediakan juga taksi Bluebird. Dan jika teman-teman mau melanjutkan dengan transportasi seperti Jaklingko ataupun transportasi Transjakarta, nah teman-teman tinggal berjalan menuju ke terminal Pasar Senen. Di sana disediakan transportasi seperti Jaklingko, Transjakarta, dan lain-lainnya. Kereta api Progo disediakan di jalur yang ketiga stasiun Pasar Senen Jakarta. Jadi untuk menuju ke jalur 3 atau peron 3, kita harus menuju ke jalur bawah. Nah, ini dia kereta api Progo, sudah disediakan di peron yang ketiga stasiun Pasar Senen Jakarta. Sebelum saya menaiki kereta Progo, jadi kita akan melihat dulu lokomotif yang berdinas di kereta api Progo pada malam ini teman-teman. Sudah dipasang ke rangkaian kereta apinya. Pada perjalanan kereta api Progo malam ini, saya akan duduk di ekonomi 8 kereta api Progo teman-teman, dengan kursi 12D atau dekat jendela kereta api. Nah, untuk menjangkau gerbong tersebut atau kereta yang akan saya naiki, jadi saya harus menuju ke rangkaian paling belakang rangkaian kereta api. Dan sekarang baru sampai di rangkaian kereta restorasi atau kereta makannya kereta Progo teman-teman. Bisa dilihat dari luar ya. Untuk penampakan interiornya sangatlah mewah. Jadi untuk kereta pembangkitnya itu dipisah, berada di dekat lokomotif kereta api yang berada di depan sana.
Kereta api Progo yang akan saya naiki sudah diparkirkan di jalur yang ketiga stasiun Pasar Senen. Dan kurang lebih sekitar 15 menit lagi akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Kereta api Progo bukanlah kereta api yang terakhir berangkat dari stasiun Pasar Senen, melainkan kereta api Tawang Jaya Premium, teman-teman. Keberangkatannya kurang lebih sekitar pukul 23 lebih 35-an untuk kereta Tawang Jaya Premium. Nah, untuk kereta api Progo sekitar pukul 23 lebih 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah rangkaian terakhir dari kereta api Progo, tidak diisi oleh kereta pembangkit lagi, teman-teman. Jadi, selama perjalanan, kemungkinan nanti saya leluasa untuk backride di kereta api Progo. Untuk seri nomor kereta yang akan saya naiki, yaitu memiliki nomor K3, 0, 24, 55, dan YK, teman-teman. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang nomor ini. Untuk K3 adalah nomor yang sering digunakan untuk kereta ekonomi di Indonesia, teman-teman. Lalu untuk 0 adalah kode sebagai kereta yang tidak berpenggerak. Jadi kereta ini harus ditarik lokomotif seperti yang di depan sana. Lalu untuk nomor 24 adalah nomor pertama dinas atau nomor kelahirannya, teman-teman, tahun 2024. 55 adalah absen rangkaian ini. Dan untuk YK atau Yogyakarta adalah yang mengurus rangkaian kereta ini, teman-teman, kereta api Progo, sebagai tujuan akhirnya di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sekilas membahas, niat saya ingin naik kereta api Progo. Saya tertarik ingin naik kereta api Progo dikarenakan pada saat itu ada diskon lumayan besar, yaitu 30%. Harga yang saya dapatkan setelah diskon Rp189.000. Lumayan sekali dikarenakan sudah menggunakan rangkaian ekonomi yang paling nyaman. Lalu kereta api Progo juga saya andalkan agar bisa menyempatkan tidur di perjalanan. Terlebih lagi tidak begitu cepat untuk perjalanan kereta apinya. Baru saja mendapatkan informasi di jalur stasiun Pasar Senen telah tiba rangkaian kereta api Matarmaja. Kereta api dari Jakarta menuju ke Malang dengan keberangkatan paling lama, teman-teman, menempuh kurang lebih sekitar 13-16 jam perjalanan. Dan rangkaiannya masih menggunakan rangkaian ekonomi yang berkapasitas ekonomi 32 tingkat berhadapan. Kereta api Progo baru saja diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Jadi untuk rangkaian paling belakang itu tidak cukup jelasnya, teman-teman, untuk mendengarkan semboyan pemberangkatan kereta apinya dari stasiun Pasar Senen. Ya udahlah, mari kita tutup aja rangkaian kereta apinya.
Selain untuk mengecek kereta api dan lain-lain, jika sewaktu-waktu teman-teman merasa bingung di dalam kereta api atau membutuhkan bantuan, kondektur dan polisi kereta api bisa banget untuk membantu teman-teman, dikarenakan ini adalah fasilitas KAI yang ditugaskan di kereta api jarak jauh. Rangkaian kereta api Progo sudah menggunakan rangkaian ekonomi New Generation. Kereta api ini banyak sekali digemari pengguna kereta api yang lainnya, dikarenakan fiturnya yang praktis, kursinya yang nyaman dan searah perjalanan, fasilitasnya sudah melebihi ekonomi yang lainnya, dan harganya tentu termurah untuk kereta api tujuan Jakarta ke Yogyakarta. Ini pukul 1 pas waktu Indonesia bagian Barat, kereta api Progo telah berhenti di stasiun Haurgelis, teman-teman. Ternyata untuk stasiun Haurgelis di tengah malam atau dini hari, suasananya seperti ini, sangat sepi. Nah, kita persiapan diberangkatkan ke Bali, teman-teman. Jadi setelah tadi berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta sampai dengan sekarang, saya menyempatkan waktunya untuk tidur sebentar, dan baru saja saya bangun dari tidur saya, teman-teman. Jadi untuk bangunan utama stasiun Haurgelis itu berada di sebelah selatan jalur kereta api, teman-teman. Untuk tadi saya lihat sih kondisi penumpangnya sudah sangat sepi. Jadi untuk kereta api yang berhenti di stasiun Haurgelis untuk jalur sekarang udah sekarang saya sedang berada di belakang rangkaian kereta api Progo dan berdekatan dengan toilet kereta apinya, teman-teman. Di sini toilet kereta api Progo dibagi menjadi dua toilet. Yang pertama untuk perempuan rapi pintunya, dan yang kedua untuk laki-laki berwarna biru pintunya. Jadi karena saya laki-laki, mari kita lihat untuk toilet laki-laki. Nah, ini dia toiletnya, teman-teman. Untuk membukanya cukup didorong saja. Jadi perempuan juga sama ya, cukup didorong saja pintunya. Jika teman-teman menggunakan toilet, jangan lupa duduk agar aman, teman-teman. Di toilet ini disediakan mini wastafel, mengalirkan air cukup deras. Nah, ini juga sama, teman-teman, mengalirkan air cukup deras. Ini biasa digunakan untuk mencuci kaki. Ketika teman-teman berwudu ataupun apapun, bisa menggunakan keran seperti ini. Lalu ada sabun, ada cermin, 3 blok, lalu ada alat pembersih, tisu, tempat sampah, kloset. Nah, di sini untuk menyiramnya, teman-teman. Jika teman-teman habis buang air kecil ataupun buang air besar, bisa pencet di area situ. Airnya keluar cukup deras. Lalu sepertinya ini adalah pewangi dalam toiletnya. Nah, di kereta api juga di toiletnya disediakan alat pegangan jika sewaktu-waktu kereta apinya berguncang parah. Lalu ada gantungan. Di sini cuma ada satu ya, teman-teman. Bisa menggantung kurang lebih dengan berat 5 kilo saja. Jadi inilah toiletnya. Menurut saya sangat bagus sih untuk toilet seperti ini. Desainnya cukup estetik dan juga minimalis sekali.